Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita, di hatiku, selalu di hatiku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik, acara kesayangan kita tentunya. Bagaimana kabar dengan kalian adik-adik? Baik ya? Nah, adik-adik, Kak Christine ingat waktu Kak Christine sempat tinggal di Solo karena Kak Christine ambil sekolah Alkitab selama 2 tahun adik-adik. Dan Kak Christine juga sempat pelayanan di sana di satu desa yang namanya Desa Beruk ya. Waktu itu ada anak-anak sekolah minggu dan beberapa anak kecil di Desa Beruk itu adik-adik, Kak Christine lihat mereka suka ke sawah gitu ya, ke ladang. Mereka bawa domba-domba, kambing, ada juga yang bawa sapi. Mereka pergi. Yang biasanya kalau orang yang suka bawa sapi atau kambingnya ke ladang, mereka bawa untuk kambingnya itu bisa makan rumput. Nah, adik-adik biasanya namanya apa adik-adik? Biasanya itu namanya gembala ya. Nah, mungkin juga beberapa di antara kalian juga suka melakukan seperti itu, pekerjaan seperti itu, menolong papa dan mama. Nah, adik-adik, pada suatu malam ya, adik-adik, ada beberapa gembala ya, mereka sedang mengembalakan dombanya adik-adik. Jadi ya, mereka pergi, mereka mengembalakan dombanya, banyak sekali domba-dombanya adik-adik. Ya, gembala-gembala ini dia sedang mengembalakan dombanya. Nah, adik-adik punya kambing nggak di rumah atau domba? Punya nggak? Mungkin kalian ada yang punya ya. Nah, kalian juga mengerjakan seperti mereka, membawa domba-domba ke padang rumput untuk mereka bisa makan. Nah, ini dia adik-adik, banyak ya. Domba-dombanya banyak sekali. Waduh, sini. Nah, ini dia adik-adik. Ini para gembala. Nah, beberapa para gembala ini mereka sedang mengembalakan domba pada suatu malam. Ya, mereka sampai malam hari mereka menunggu sampai mereka untuk menghilangkan rasa ngantuk ya. Jangan sampai domba-dombanya ini ntar dimakan binatang buas gitu ya. Karena kalau ketiduran ntar dombanya ini bisa datang binatang buas ntar dimakan lagi ya. Nah, para gembala ini mereka sedang bercakap-cakap, mereka bercerita dengan teman-temannya satu dengan yang lain. Mereka banyak bercerita, bercakap-cakap adik-adik. Dan waktu itu mungkin mereka ada yang gantian gitu ya, mungkin ada yang lelah lalu kemudian tidur, yang beberapa kemudian jaga gitu, gantian mereka. Dan waktu itu tiba-tiba ketika mereka sedang bercakap-cakap adik-adik ya, ada satu sinar yang sangat terang sekali adik-adik. Nah, apa itu adik-adik? Seorang malaikat. Wih, terang sekali adik-adik. Dan itu mengejutkan para gembala ini. Para gembala yang sedang menjaga domba-domba, mereka sedang bercakap-cakap. Ya, lalu tiba-tiba mereka melihat ke atas dan mereka lihat, terang sekali. Mereka ketakutan adik-adik. Ya, mereka ada yang sampai jatuh gitu ya. Wih, apa ini? Mereka lihat apa nih? Terang apa ini? Ya, lalu kemudian waktu itu malaikat itu berbicara. Dia berkata, "Jangan takut," katanya. Malaikat ini berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar kepada seluruh bangsa," katanya. "Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud, ya, dan engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan," katanya. "Di Betlehem kamu akan bertemu dengan bayi itu." Nah, adik-adik, mereka dengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan waktu itu ketika tiba-tiba malaikat itu sudah berbicara adik-adik,
ya. Tiba-tiba banyak sekali malaikat-malaikat yang lain datang. Nah, banyak sekali malaikat-malaikat lain datang dan mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Nah, ini dia malaikat-malaikatnya. Bagus ya adik-adik ya. Ini malaikat-malaikat yang lain pun datang dan mereka lihat terkejut. Para gembala ini mereka lihat, banyak sekali. Mereka terheran-heran, mereka melihat banyak sekali para malaikat sedang memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, katanya begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan kesukaan besar bagi mereka yang ada di bumi, katanya, ya, yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, malaikat ini, dia memuji Tuhan, mereka menyembah, memuliakan Tuhan. Waduh, para gembala ini lihat, mereka baru pertama kali lihat hal yang seperti ini. Sebelumnya mereka belum pernah melihat peristiwa besar seperti ini, adik-adik. Bayangin aja, di langit tiba-tiba datang segerombolan malaikat. Ya, senang sekali mereka. Dan akhirnya waktu itu kemudian malaikat-malaikat itu pergi, menghilang. Malaikat itu kemudian menghilang, adik-adik, ya, sama seperti menghilang, dia tiba-tiba sama seperti waktu malaikat itu datang. Nah, lalu para gembala ini dia bicara sama teman-temannya saling, gimana ya? Ini tadi luar biasa sekali ya, katanya gitu. Kamu pernah nggak lihat begitu? Aku belum pernah, kata gitu. Masing-masing mereka ribut ya adik-adik ya. Mereka masing-masing mau berbicara, mengeluarkan pendapatnya. Terus lalu kemudian salah seorang dari mereka dia berkata, tadi kan dikatakan bahwa telah lahir seorang bayi, katanya. Telah lahir seorang bayi, ya, Yesus Kristus di kota Daud, katanya. Wah, mari, apakah kita akan datang ke sana ya? Terus temennya mungkin ada lagi yang berkata, apa iya ya? Apa benar nanti kalau kita jauh-jauh datang ke sana, kita nggak lihat apa-apa? Temennya, nggak mungkin. Ada yang lagi bilang, nggak mungkin. Tadi aja lihat malaikat itu banyak sekali, katanya. Ini perkara yang besar pasti, nggak akan mungkin. Seorang baik manusia nggak akan hanya lahir begitu aja ya. Lahir gitu, nggak akan terjadi seperti ini, malaikat datang. Tapi ini pasti bayi yang luar biasa, katanya. Ya, bukan bayi yang sembarangan. Tadi dikatakan bahwa melalui bayi ini akan ada kesukaan yang besar, ya. Nah, lalu kemudian, ayo bagaimana, katanya. Bagaimana sekarang kalau kita mau coba, kita mau datangi, kita mau pergi ke tempat di mana malaikat itu berkata, supaya kita melihat apakah bayi itu, ya. Lalu kemudian mereka pergi. Setelah mereka gembala-gembala ini mereka pergi, mereka bermaksud apa? Menemui bayi Yesus. Ya. Mereka pergi, mereka bermaksud ingin menemui bayi Yesus. Dan akhirnya adik-adik sampai di tempat di mana malaikat itu berkata, akhirnya gembala-gembala itu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan bayi Yesus yang saat itu ada di pangkuan, yang dikatakan bahwa waktu itu memang Maria dia selalu angkat bayinya Yesus itu di pangku. Tapi waktu itu ketika bayi itu ada dalam, seperti dikatakan malaikat, dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Gembala-gembala itu dia bertemu dan dia melihat, tepat sekali apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Mereka senang, mereka menyembah, mereka memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Kristin akan lanjutkan cerita ini, ya. Kelanjutannya sebelum Kak Kristin lanjutkan, kita akan mendengar satu pujian yang sangat indah sekali yang dinyanyikan oleh seorang teman kita yang bernama Alvin. Pujiannya indah sekali. Oleh sebab itu adik-adik, dengarkan baik-baik pujian ini ya. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus,
benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Engkau perlindungan hidupku. Nah, adik-adik, indah sekali pujian yang dibawakan oleh teman kita Alvin ya. Dikatakan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Nah, adik-adik, bayi yang tadi para gembala itu bertemu, itu siapa diberi nama, yaitu Yesus. Nah, adik-adik, Yesus adalah seorang bayi di mana Allah memberikan untuk menebus manusia. Nah, adik-adik, waktu biasanya kalau orang bangsa Yahudi, ya kalau anak pertama dalam satu keluarga yang memiliki seorang anak yang pertama lahir gitu ya, biasanya itu harus dibawa ke bait Allah, dipersembahkan kepada bait Allah, kepada Tuhan di bait Allah. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus dibawa oleh Maria. Oleh Maria, kalian tahu kalau lihat gambar ini bait Allah, ya, rumah Tuhan, di mana bangsa Israel selalu menyembah, memuji Tuhan di tempat ini. Nah, waktu itu Yusuf dan Maria dia membawa bayi Yesus ke bait Allah. Dia bawa ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Dan adik-adik, di situ ada seorang yang sudah lanjut usia, ya. Dan bapak ini dia bernama Bapak Simeon. Bapak Simeon ini dikatakan Allah berkata kepada Bapak Simeon bahwa Bapak Simeon ini dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat Yesus juru selamat buat bangsa Israel. Nah, adik-adik, oleh sebab itu waktu itu ketika bayi Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah, Allah berfirman, Allah berkata kepada Simeon, datang ke rumahku, datang ke baitku. Nanti di sana kamu akan bertemu dengan juru selamat yang aku janjikan. Nah, adik-adik, waktu itu Bapak Simeon datang. Ya, Bapak Simeon datang dan dia melihat. Ketika dia melihat dia kaget adik-adik. Ada sesuatu kesukaan dalam hatinya, kesukaan yang besar sekali. Nah, karena apa adik-adik, ini bukan bayi biasa manusia, tapi Yesus ini pun dia Allah. Nah, adik-adik, waktu itu Bapak Simeon dia coba mau gendong bayi Yesus itu. Nah, adik-adik, dia gendong bayi Yesus. Digendong ya dari tangan Bapak Yusuf. Pak Simeon, ya dia senang sekali lihat bayinya itu, lalu kemudian dia kerinduan, ingin pegang bayi Yesus itu. Nah, waktu dia pegang, dia lihat, ada satu sukacita, ada satu kesenangan dalam hatinya. Nah, sampai akhirnya kemudian Bapak Simeon ini dia memberkati bayi Yesus sambil dia gendong, dia berkati tuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dan Tuhan menepati janji kepada Bapak Simeon bahwa sebelum dia meninggal, dia tidak akan meninggal sampai dia melihat bayi Yesus sebagai juru selamat. Nah, waktu itu di dalam bait Allah itu juga ada seorang wanita, ada seorang perempuan yang sangat senang sekali. Dia memiliki satu kesenangan, yaitu dia suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan dalam rumah Tuhan. Dan dia berpuasa, berdoa, dia senang sekali. Yang namanya Ibu Hana. Nah, adik-adik, kalian ingat nama-nama ini supaya kalian semakin mengenal cerita-cerita dalam firman Tuhan. Baik sekali buat kalian. Nah, adik-adik, waktu
Ibu Hana ini dia melihat bayi Yesus, dia pun senang sekali dalam hatinya adik-adik. Dia senang sekali dia bisa melihat bayi Yesus, ya. Dan kemudian dia juga ingin supaya dia bisa menggendong gitu ya. Dan ibu ini pun dia gendong bayi Yesus itu. Nah, senang sekali dia gendong. Dia gendong bayi Yesus, dia lihat, cakep sekali. Dan ada satu kegembiraan dalam hati ketika Ibu Hana mulai dia pegang bayi Yesus itu. Nah, adik-adik, dan akhirnya Ibu Hana pun dia berdoa, dia memberkati bayi Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus waktu dia lahir, dia baru saja lahir, sekalipun dia masih menjadi seorang bayi, ya. Seorang bayi yang memang kalau bayi belum bisa berbuat apa-apa, tapi adik-adik, waktu setiap orang yang melihat bayi Yesus dia mendapatkan satu sukacita yang besar, ya. Begitu pula dengan gembala-gembala, ya. Gembala-gembala tadi yang dia datang kepada bayi Yesus, dia menyembah. Waktu dia melihat bayi Yesus, dia baru lihat dia ada satu kerinduan untuk menyembah bayi Yesus. Dia senang sekali. Gembala-gembala itu dia pergi ke tempatnya, ke rumahnya, dan dia rasa senang sekali karena dia melihat juru selamat. Nah, begitu pula dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana. Dia pun senang ketika dia hanya baru melihat bayi Yesus, dia merasa sukacita dan gembira. Nah, adik-adik, dan sampai akhirnya kemudian ketika Bapak Simeon sudah bertemu dengan Yesus, dia pun meninggal adik-adik, ya. Nah, tapi dia sudah senang, merasa sudah bersukacita karena dia sudah melihat anak yang dijanjikan oleh Allah sebagai anak juru selamat dunia. Adik-adik, Kak Christine akan bacakan satu ayat kepada kalian. Yang terdapat dalam Lukas pasal 2, Kak Christine akan bacakan. Adik-adik kalian yang bawa Alkitab atau punya Alkitab, ya, kalian lihat, kalian ikut buka sama Kak Christine ya. Dan yang tidak bawa, dengarkan. Dalam Lukas pasal 2, tadi Kak Christine juga sudah sebutkan sih, tapi supaya kalian lebih jelas lagi. Dan ingat ayat ini, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, seperti malaikat dia menyembah bayi Yesus yang baru lahir, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia menyembah. Lalu kemudian siapa lagi yang menyembah? Para gembala. Para gembala dia menyembah kepada bayi Yesus. Nah, adik-adik kalian pun masih kecil ya. Kita harus menyembah kepada Tuhan. Waktu Kak Christine Kak Christine kembali waktu Kak Christine pelayanan di Solo, adik-adik ya. Waktu itu Kak Christine lihat ada mereka yang menyembah pohon-pohon, ada mereka yang menyembah patung gitu ya, batu-batu, bahkan mereka ada yang menyembah mereka ke kuburan, mereka kasih sesajen gitu ya. Nah, adik-adik, itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya adik-adik. Hanya kita yang patut kita beri pujian dan sembah hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau adik-adik dan Kak Christine menyembah Tuhan, maka kita akan dapat satu sukacita yang besar ya. Kak Christine berharap kebenaran yang telah Kak Christine berikan buat kalian semua, mengingatkan adik-adik supaya adik-adik hanya menyembah kepada Tuhan Yesus ya. Jangan lupa, karena segala kemuliaan hanya bagi Dia. Adik-adik, oleh sebab itu kalian bisa menyembah Tuhan lewat pujian, kalian bisa menyembah Tuhan, kalian bisa berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Christine sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Dan Kak Christine berharap setiap kali kita bertemu, kalian tangkap satu kebenaran dan kalian lakukan, ya. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Kak Christine akan siapkan acara yang tidak kalah menariknya yang setelah saat ini kita saksikan bersama-sama, dan Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Kau benteng hidup